Ya, kebijakan impor daging ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, diantaranya mempertanyakan kualitas maupun higienitas dari daging impor tersebut. Ya, kita akan bertanya langsung kepada Menteri Pertanian, ada Bapak Amran Sulaiman yang saat ini berada di kantor Gubernur Banten. Good morning, Pak Arman. Good morning. Pak Amran Selamat ya. pagi. Selamat pagi. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, ini kita mau bertanya Pak tentang kebijakan impor daging sapi dan jeroan yang diluncurkan oleh pemerintah itu sendiri. Konfirmasi dari pemerintah seperti apa sih Pak sebetulnya tentang kebijakan ini Pak? Jadi ini kebijakan intinya kita memenuhi melayani masyarakat. Ini atas permintaan masyarakat. Kita akan menurunkan harga daging yang selama ini terlampau tinggi, yaitu berkisar di bawah Rp80.000 per kilogram. Kita tahu bahwasanya daging impor secondary cut itu bisa dengan harga di bawah 80.000 bila mana kita impor langsung dari beberapa negara masuk ke Indonesia dan juga bisa dijual langsung ke lapak-lapak, langsung ke pasar yang dulunya regulasi tidak memungkinkan, sehingga kami cabut regulasi itu, revisi Permentan 58 tahun 2014 dan itu berlaku mulai minggu ini. Ya, regulasi yang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, yang dicabut kemudian diganti menjadi? Jadi dulu secondary cut ini hanya diimpor oleh BUMN. Yang kedua, ini tidak bisa dijual langsung ke pasar. Oke. Nah, sekarang kami cabut secondary cut ini bisa diimpor oleh swasta, kemudian bisa dijual langsung ke pasar. Nah, sekarang ada Pak, pengalaman satu bulan puasa dalam bulan Ramadan, kami mencoba menjual bersama dengan swasta dan BUMN daging secondary cut itu frozen langsung ke pasar, itu ternyata laku, diminati oleh masyarakat. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, daging frozen ini itu adalah daging yang disuplai ke hotel-hotel seluruh dunia, bukan saja seluruh Indonesia. Dan itu higienis. Harganya hanya Rp70.000. Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Sehingga alhamdulillah di bulan Ramadan kami suplai ke pasar kurang lebih 9.000 ton atau setara 52.000 ekor sapi, dan masyarakat berbondong-bondong membeli. Ya, dulu Pak Amran, katanya kalau frozen itu tidak disenangi oleh masyarakat. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Pak Amran, dengan kebijakan ini artinya kan pihak swasta itu boleh menjadi importir daging begitu Pak Amran ya. Kalau BUMN kan ada prosedurnya di mana daging dipastikan sehat. Nah, sekarang kalau misalnya semua orang bisa mengimpor, bagaimana pemerintah menjamin bahwa daging frozen yang masuk itu higienis Pak? Lewat mekanisme seperti apa Pak Amran? Di sini ada pengawasan, ada karantina. Ada karantina kami, ada dokter-dokter kami yang siap. Ratusan dokter-dokter kami, dokter hewan, yang bisa memeriksa, jangankan impor. Yang dalam negeri saja kami cek. Terkadang kami sidak. Yang di feedlotter itu di seluruh Indonesia, kami langsung sidak. Kami cek apa ini sehat untuk rakyat. Jadi kami betul-betul protek, itu nggak usah dikhawatirkan. Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyiapkan daging murah untuk rakyat, supaya protein ini terpenuhi untuk rakyat kecil, untuk masyarakat kecil. Kita lihat baru-baru dirilis oleh BPS ada angka penurunan kemiskinan, dan salah satu faktor yang berpengaruh adalah karena harga pangan cukup stabil. Jadi ini tujuan kita adalah bagaimana melayani masyarakat dengan harga yang murah, gizi terpenuhi, protein terpenuhi. Ya. Artinya itu tujuan dijamin kita, ya nggak Pak ada ya? tujuan lain. Artinya dijamin kesehatannya, kehigienisannya, bahwa daging ini harus. Iya. Jangankan dari luar negeri, impor. Itu dari dalam negeri saja kita cek, kita protek. Bukan saja daging, buah kita protek. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu kita harus cek semua.
Bukan saja bahwa ini daging impor terus kita harus cek. Seluruh komoditas yang masuk di wilayah Indonesia kita harus amankan. Kita harus cek baik-baik. Dokter-dokter kami yang ahli-ahli kami siap untuk memeriksa. Kebijakan ini memang dirasa yang paling tepat ya Pak untuk fokus kepada impor, bukan untuk dari sistem produksinya begitu yang dibenahi. Jadi begini, ini pendekatannya holistik. Jangan melihat satu sisi, produksinya kita lakukan jangka panjang. Ada program jangka panjang, ada IB, inseminasi buatan. Kita ini yang pertama selama ada Kementerian Pertanian, kita melakukan inseminasi buatan gertak birahi 3 juta. 3 juta IB yang kita bagikan kepada masyarakat secara gratis di seluruh Indonesia. Karena kita sudah memproduksi semen beku, bahkan kita sudah ekspor. Sehingga untuk jangka panjang kita galakan IB, kemudian kita impor indukan. Impor indukan itu sama dengan membangun pabrik-pabrik sapi supaya bisa berproduksi produksi dalam negeri lebih besar. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah kita mengajak para investor untuk investasi di sektor peternakan. Kami ada dari Brazil, ada dari Cina, ada dari Australia. Sekarang sudah investasi sementara jalan di daerah NTB. Artinya Pak Amran, jadi jika bukan begitu, satu hal saja. Ini hanya sebagian kecil dari program pemerintah. Artinya jika begitu kemudian Pak Amran, Bapak tahu, ingat, kita masih ingat memotong rantai pasok, supply chain yang terlalu panjang. Dari NTB, kita mengangkut sapi langsung ke Jakarta. Itu menurunkan biaya 80%. Itu program gagasan besar Bapak Presiden, tol laut. Ini kita sudah jalankan, hanya saja butuh waktu. Ini persoalan sudah 70 tahun. Tidak bisa diselesaikan hanya 6 bulan, 3 bulan, kemudian atau 1 bulan. Ini butuh waktu. Kami harap masyarakat bersabar. Yang terpenting adalah kita sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat. Baik, terima kasih Pak Amran Sulaiman atas waktunya di Good Morning.